Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi sunnatihi wa a'id alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa Syairillah Syairillah lahumul Fatihah. Terakhir, sekarang maksiat badan yang ke-10 berarti menggagalkan kesunahan haji dan umrah. Apa sunnah-sunnah haji dan umrah? Masih ingat? Di Safinatun Najah itu ada. Masih ingat? Sunnah itu apa dulu? Sunnah itu lebih baik dilakukan. Sekali lagi, sunnah itu lebih baik dilakukan. Artinya apa? Dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, tapi lebih baik dilakukan. Artinya apa? Ketika kita melakukan kesunahan, di dalam hal ini kesunahan haji dan umrah, itu untuk apa? Untuk kebaikan kita sebetulnya. Terus kita tanpa alasan, tanpa ada udzur syar'i, sok-sokan menggagalkan sunnahnya haji dan umrah. Sok-sokan menggagalkan haji dan umrah. Nah, ini maksiat. Ini maksiat. Ini maksiat. Apalagi melakukan yang haram-haram. Nah, ini bukan maksiat lagi, tapi ya batal hajinya, atau nanti dibayar kafarat, bayar tebusan. Makanya dalam haji itu, khususnya haji dan umroh. Nah, sekarang ini kan musim haji, bulan haji. Makanya hati-hati dalam melakukan itu. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk haji maupun umrah, haji dan umrah. Terus kemudian selanjutnya, menirukan orang mukmin karena menghina. Nah, ini sering ini, menirukan orang mukmin karena menghina. Menirukan gayanya, menirukan mungkin pakaiannya, tapi tujuannya apa? Menghina. Itu tidak boleh. Itu maksiat. Itu maksiat. Sekalipun aku ya itu penghinaan. Sering itu di acara-acara TV, seseorang menirukan suara ini. Ya, pernah lihat ya? Seseorang menirukan gayanya ini. Itu bukan lelucon, itu penghinaan. Dan lelucon itu bukan kayak gitu. Agojo itu bukan seperti itu.
itu maksiat, tidak boleh. Apalagi orang mukmin. Orang mukmin itu apa? Hah? Bukan. Orang mukmin itu orang yang sangat taat. Kalau orang Islam, muslim maksudnya, itu orang yang beragama Islam. Muslim dan mukmin itu berbeda tapi sama. Samanya apa? Sama-sama beragama Islam. Bedanya apa? Ketaatannya. Orang mukmin ini justru sangat taat. Contoh siapa orang yang sangat taat? Ya guru-guru kita, kiai, ustadz. Terus ada orang menirukan dengan tujuan menghina, entah itu pakaiannya, gayanya, kayak ini Gus Miftah yang gondrong. Sekalipun begitu, dia itu seorang kiai. Ada lagi di TV itu Ustadz Maulana yang pakai selendang. Terus ada salah satu orang menirukan dengan tujuan menghina. Itu maksiat, tidak boleh. Itu ya, bisa dipahami ya. Ada yang tanyakan? Selanjutnya, mengoreksi orang mukmin atas kesalahannya. Nah, ini orang mukmin lagi. Apa orang mukmin tadi? Orang yang taat. Bukan hanya beragama tapi taat. Nah, saya koreksi orang yang taat. Itu maksiat. Walaupun tidak taat siapapun itu kita tidak punya hak mengoreksi mereka. Apalagi menilai bahwa dia orang jelek. Kita tidak punya hak. Yang kita berhak apa? Mengoreksi diri sendiri. Orang lain salah, ya mungkin salah, tapi apa? Diingatkan, diajari yang benar. Benih jen cak bocah, benih jen salah. Apalagi dicap sebagai orang yang jelek, orang yang salah. Bahaya, maksiat. Gitu ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, membuat tai lalat atau tato. Bukan tai lalat ya, tato. Kalau tai lalat kan dari lahir. Tato. Nah, itu maksiat karena apa? Melukai diri sendiri. Kalau terlanjur gimana? Ya biarkan saja, tidak usah dihapus. Karena kalau dihapus juga melukai diri sendiri. Karena menghapus tato itu tidak cukup dengan air, tidak cukup dengan deterjen, harus dengan alat-alat yang panas. Karena tato itu kan menyatu dengan kulitnya. Benih berbeda dengan kulit. Berbeda dengan kulit kan bisa dikelupas. Contoh kayak luka. Mungkin luka pertama menyatu dengan kulit ya. Luka pertama. Terus jen abid tambahin jen kereng itu kan ada
kulit baru, sehingga saya kulit rosacea, saya kening lokah itu mengelupas dan kulitnya seperti tidak apa-apa, seperti tidak terjadi apa-apa. Sekalipun ada bekasnya itu pun ya jadi kulit lagi. Nah, kalau tato beda, karena tato itu selain bergabung dengan kulit juga menggunakan bahan kimia. Ini yang mencegah air masuk ke dalam tubuh. Makanya kalau tato itu mon wudu itu tidak sah kalau baru tatuan. Tapi kalau sudah tatuan terus mau taat, mau berubah, ya teruskan saja berwudu. Wallahu a'lam, itu urusannya dengan Allah. Tapi secara fikih mun aing tak masuk ke kulit itu tidak sah wudu secara fikih. Nah, kita sebelum tatuan ya tahu sabak nyoba, tahu saya gayaan. Karena itu perbuatan maksiat, bahkan berlebihan. Seni gambar, ya silakan seni gambar, tapi kok kenapa harus melukai tubuhnya? Sekarang banyak media penggambar itu, bukan hanya di buku gambar tapi juga pakai HP bisa menggambar, pakai apapun bisa menggambar. Jangan sampai merusak tubuh. Itu ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, tidak berbicara selama 3 hari kecuali ada udzur syar'i atau syara. Tak bentaan, lebih-lebih mosoan. Kalau moso itu sudah maksiat hati. Ini kunta abenta, ini juga termasuk maksiat lisan deh. Tapi kebanyakan mun orang mosoan itu bukan hanya lisannya, tubuhnya itu kadang juga mosoan. Contoh tak lebar dengan adaan bungkona, ya ndak. Terus mengotori halaman rumahnya, semisal mensapuan ebengketen, menyiram ebengketen 3 hari berturut-turut. Mun kun saareh itu bisa jadi bukan musuhan, tapi apa? Hanya emosi. Makanya kebanyakan orang itu mun kun emosi itu seharian sudah reda, apalagi EGB tedung, apalagi refreshing elang mosoan. Tapi mosoan itu biasanya dendam. Nah, dendam ini yang saya coba sesuatu, saya mapan kepi terlihat jelek, kebaikan yang dia lakukan semuanya terlihat jelek. Dia rajin sholat, kita ngabesnya sok-sokan, sok suci, sok baik. Dia rajin memberi sedekah bingkisan kepada tetangganya, sok kaya. Hikapi. Kecuali udzur syar'i. Apakah mosoan itu selamanya coba? Tidak, beda juga mosoan saya baik, bahkan bagus untuk kita. Apa?
mosoan kepada perbuatan jelek, mosoan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi mosoan itu bukan kepada orangnya, tapi ke perilakunya. Di rumah kita semisal ada orang yang minum minuman keras, mon bisa ojek tanpa perlu dengan kekerasan, mon bisa ojek nyike saya ngenak, karena itu akan mendatangkan kejelekan untuk kita, karena kita di sekitarnya dia. Benci kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu boleh, bahkan wajib. Gitu ya, bisa dipahami ya? Ada yang tanyakan? Selanjutnya, duduk bersama ahli bid'ah atau orang fasik, ahli maksiat untuk menghibur. Kita sekancaan bi ahli bid'ah. Ahli bid'ah siapa? Setokang bayi ke bayi dalam hal apapun, tokang bayi ke bayi, entah itu dari omongannya berupa fitnah, entah itu dari tingkah lakunya munafik, mun bi aben ribi baik, mun tada aben ribi cak ngocaen aben ribi. Kalau ketemu baik, kalau di media sosial cak ngocaan, itu maksiat. Duduk bersama mereka itu maksiat. Atau dengan orang fasik, ahli maksiat, orang saya melakukan maksiat meloloh. Apa ya, kecubaan gila. Tidak ada anjuran kita duduk dengan mereka, akancaan dengan mereka, tidak ada anjuran. Saya beda anjuran berteman bersama-sama dengan orang yang baik, orang yang solih. Saya beda anjuran itu. Tapi dia sahabat kecil saya, ya silakan bersahabat, tapi mau melakukan kejelekan, tahu sarok norok, tahu sareng bereng, dia sabar. Sahabat kecil saya, sahabat dekat saya, ya silakan bersahabat, tapi mau melakukan kejelekan cerok norok. Apalagi untuk menghibur. Hiburannya orang mukmin itu apa sih? Hiburannya orang mukmin itu bukan canda tawa, apalagi tipu daya. Hiburannya orang mukmin itu apa? Zikrullah, istighfar, sholawat. Itu hiburannya orang mukmin. Benigit joget, ngenoman. Sekarang banyak itu stand up comedy. Itu bukan hiburan sebetulnya, bukan hiburannya orang mukmin itu. Bisa jadi itu kompromi dalam hal-hal kejelekan. Membiasakan kejelekan itu tidak boleh. Kita harus tegas, mencoba ya mapan. Mencoba memapan. Kita harus tegas karena kita orang beriman. Gitu ya, bisa dipahami.
Ada yang tanyakan? Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah.